Halo guys, ketemu lagi nih bareng aku. Kali ini aku mau bawain alur cerita dari film That's My Boy yang rilis tahun 2012, yang merupakan film terbaiknya Adam Sandler waktu itu. Dan yang uniknya lagi, dia menjadi tokoh utama pada film tersebut. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, buat kalian semua yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu jadi yang pertama tahu kalau channel ini upload video baru. Oke, diawali dari tokoh utama film ini, yaitu Donnie. Dia sedang berbincang dengan dua orang temannya. Donnie bilang kalau dia ingin punya pacar seksi dan harus lebih tua darinya. Di sisi lain, datang wanita seksi yang aduhai yang tidak lain adalah guru Donnie sendiri. Lalu Donnie langsung menggoda guru tersebut dan mengakibatkan Donnie mendapat hukuman. Tapi saat dihukum, bukannya Donnie mendapat hukuman, malah balik digoda oleh guru ini. Dan gurunya ini malah mengajak Donnie untuk enak-enak. Hari-hari dilalui Donnie dengan terus berduaan bersama guru ini, sampai mereka ketahuan lagi begituan di sebuah acara sekolah. Anehnya si Donnie ini bukannya dapat hukuman, malah mendapat sambutan meriah dari temannya. Akhirnya karena kejadian tersebut, guru Donnie disidang dan mendapat hukuman 30 tahun penjara. Tapi ternyata si guru Donnie ini sudah hamil, dan guru ini menyuruh si Donnie untuk selalu menjaga dan merawat anaknya selama dia di penjara. Singkat cerita, scene berpindah pada 30 tahun kemudian. Di sini kita lihat Donnie yang sudah tumbuh dewasa dan memiliki kehidupan yang suram, pengangguran, dan punya banyak hutang. Di sini Donnie memiliki tanggungan pajak sebesar $50.000. Dan jika pajak ini tidak dibayar, Donnie akan dipenjara dalam 1 minggu lagi. Si Donnie yang kebingungan akhirnya curhat ke temannya si penari seksi ini. Di sini temannya memberi saran untuk meminta bantuan anaknya yang sekarang sudah tumbuh besar. Nama anaknya ini adalah Han. Diceritakan anak Donnie ini sudah sukses dan akan menikah seminggu lagi. Di sini Donnie sebenarnya sudah tidak mau ketemu sama anaknya, tapi akhirnya Donnie mau setelah dijanjiin $50.000 jika dia bisa membawa anaknya ini ketemu ibunya, yang nantinya kisah tersebut akan dijadikan sebuah acara TV show. Di sisi lain, kita lihat si Han yang lagi makan bareng sama keluarga tunangannya. Nama tunangannya ini Jenny. Dan di sini ada ayah, ibunya Jenny, serta adik Jenny yang menjadi seorang tentara bernama Chen. Di sini ternyata Han merubah namanya menjadi Ton karena ia malu dengan masa lalu orang tuanya. Sewaktu lagi makan, tiba-tiba ada bel berbunyi. Setelah dicek, ternyata Donnie yang datang. Saat Donnie masuk, si Ton sangat kaget. Akhirnya Ton harus menjelaskan tentang siapa Donnie ini. Tapi si Ton yang malu, akhirnya dia bilang kalau Donnie ini sahabat lamanya. Setelah selesai makan, mereka masuk ke sebuah kamar. Di sini Ton marah ke Donnie karena Donnie adalah ayah yang buruk. Si Ton bahkan tidak bisa naik sepeda karena perilaku bodoh ayahnya dulu yang kerjanya hanya mabuk. Dan Donnie tiba-tiba bilang kalau alasan dia datang bahwa akan membawa Tony bertemu ibunya yang ada di penjara karena ibunya ini lagi sakit dan sebentar lagi akan meninggal. Jadi di sini Donnie masih berbohong tentang tujuan utamanya. Setelah sedikit cekcok, mereka pun akhirnya turun untuk menghadiri sebuah pesta. Secara mengejutkan di sini Donnie berhasil menarik perhatian orang-orang yang hadir di sana. Setelah mendapat perhatian, Donnie mengajak mereka main baseball. Tapi si Ton ini ternyata cupu dalam semua olahraga. Dan saat bolanya diarahkan ke Ton, dirinya langsung tumbang. Malam harinya, si Donnie lagi-lagi kumpul dengan cewek-cewek manja. Pas si Donnie bangun, dirinya membuat cewek-cewek di sana terkejut.
Singkat cerita, akhirnya Doni masuk ke dalam rumah dan melihat Ton lagi cekcok sama Jenny. Doni akhirnya masuk ke dalam kamar Ton dan sedikit menghibur anaknya dengan cara gulat-gulat manja. Si Chen, adiknya Jenny yang tidak sengaja melihat hal tersebut, langsung menantang Ton untuk bertarung. Sebenarnya Chen ini dari awal tidak suka sama Ton, yang nantinya kita akan tahu alasannya di akhir film. Singkat cerita, mereka pun selesai bertarung dan siap-siap untuk tidur. Bukannya tidur, si Doni ini malah menyiapkan tisu buat begituan. Dan kocaknya, si Doni ini menggunakan foto Oma, alias neneknya Jenny. Esok harinya, Ton dan Jenny pergi ke gereja untuk mendapat restu menikah dari seorang pendeta. Tapi tiba-tiba si Ton ini marah karena si pendeta ini salah ngomong. Akhirnya terjadi pertarungan antara Ton dan pendeta tersebut. Karena si Ton ini cupu, akhirnya dia kalah. Selesai berkelahi, seluruh keluarga Jenny emosi ke Ton atas perbuatannya. Tapi di sini Doni sedikit memberi masukan ke keluarga Jenny yang membuat mereka tersentuh. Dan akhirnya Ton dimaafkan. Di sini Ton sangat berterima kasih kepada ayahnya. Walaupun tidak diungkapkan secara langsung, tapi terlihat jelas dari gestur tubuhnya. Singkat cerita, pernikahan pun dilanjutkan, dan kini mereka akan melakukan pestanya cowok-cowok yang belum menikah, atau sering kita sebut bujang. Di pesta bujang ini, Doni membawa Ton dan keluarganya ke klub langganannya. Mereka yang selama ini hidupnya selalu stres tentang pekerjaan dan masalah keluarga pun kini bisa terbebaskan di pesta bujang ini. Mereka minum-minum sampai mabuk. Setelah puas, mereka pulang. Tapi di sini Doni menahan Ton untuk tidak pulang terlebih dahulu, agar bisa meluangkan waktu sebagai ayah dan anak. Dan secara mengejutkan, mereka di sini happy time. Sini benar-benar terlihat kalau mereka benar-benar sayang. Bahkan si Doni mengajari anaknya ini naik sepeda. Setelah sedikit berpesta, mereka akhirnya pulang. Dan ternyata waktu Doni mau tidur, dia sudah ditunggu oleh neneknya Jenny, yang fotonya dipakai oleh Doni untuk gitulah. Si neneknya Jenny pun menggoda Doni buat enak-enak. Dan akhirnya terjadilah. Esok harinya setelah Doni bangun, dia mendapat telepon dari Ton. Yang ternyata Ton ini lagi di jalan untuk bertemu ibunya di penjara. Dan si Doni pun panik, takut kebohongannya terungkap. Maka Doni langsung pergi menyusuli Ton. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di penjara. Dan tiba-tiba datang cewek seksi yang aduhai, yang tidak lain adalah guru yang kita lihat di scene awal. Dan akhirnya mereka mengobrol layaknya keluarga. Tapi waktu mereka ngobrol, tidak diduga datang tim TV yang ngasih tahu Ton bahwa ayahnya ini mengajak Ton ke penjara hanya karena duit saja, bukan karena ibunya sekarat. Di sini Doni berusaha memberitahu Ton kalau dia cancel duit TV itu karena dia benar-benar sayang Ton. Tapi Ton yang sudah terlanjur kecewa akhirnya pergi. Singkat cerita, akhirnya si Doni diusir dari rumah Ton. Tapi ketika Doni sedang beres-beres, gak sengaja dia dengar suara Jenny yang lagi teleponan sama selingkuhannya. Nah, Doni yang gak mau anaknya diselingkuhin, akhirnya ngomong ke Ton kalau Jenny selingkuh. Sayangnya si Jenny mengaku kalau yang telepon ini cuma wedding organizer aja, yang ngurusin pesta nikahan mereka. Si Doni yang sudah membuat onar akhirnya benar-benar diusir dari situ. Doni yang hidupnya sudah benar-benar hancur itu akhirnya nyamperin Jenny ke hotel cuma buat minta maaf aja. Seenggaknya dia berharap bisa dimaafin oleh Jenny. Tapi saat baru sampai hotel, dirinya mendengar suara sedap yang gak asing itu. Si Doni yang penasaran akhirnya menyelinap masuk ke kamar tersebut. Tapi pas dilihat ternyata si Jenny ini sedang enak-enak dengan adiknya sendiri. Di sini Jenny beralasan kalau hal tersebut merupakan kebiasaan yang dilakukan sejak mereka ABG. Nah, ini dia nih alasan kenapa si Chen tidak suka sama Ton. Tentu karena dia cemburu. Tak lama Doni berniat memberitahu Ton yang sebenarnya terjadi.
Tapi si Jenny di sini memberi duit $50.000 biar si Doni bisa tutup mulut. Dan Doni yang memang lagi butuh duit akhirnya menerimanya. Singkat cerita, pernikahan pun berlangsung. Dan di sisi lain kita lihat si Doni yang lagi merenung di rumahnya. Dan setelah sedikit sadar, Doni menyusuri Ton ke pernikahannya untuk ngasih tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan akhirnya Doni sampai di sana. Dia jujur kepada semua orang bahwa dirinya adalah ayah Ton. Di sini Doni juga mengancam ke Jenny untuk memberitahu ke Ton apa yang sebenarnya terjadi semalam, atau Doni akan memberitahu kepada semua orang di sana. Akhirnya tanpa ada pilihan lain, Jenny membisikkan kepada Ton tentang hubungan terlarangnya dengan Chen adiknya. Dan akhirnya Ton beserta semua orang di sana merasa jijik yang bikin pernikahan tersebut gagal. Akhirnya Ton berterima kasih ke ayahnya karena menyelamatkan dirinya dari cewek nggak bener ini. Dan cerita pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Bila kalian semua suka sama alur ceritanya, sama videonya, boleh banget ya klik tombol like-nya. Dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.